013 024050 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, kelas B. Di sini saya akan menceritakan sejarah kepanduan dunia sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Sejarah Gerakan Kepanduan. Gerakan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama atau yang dikenal sebagai Jambore di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut ini muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang untuk mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan dalam mempertahankan kota Mafeking, masing-masing dari tentara sukarela tersebut diberikan sebuah lencana, yang dimana lencana ini menjadi sebuah logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Keberhasilan Baden-Powell dalam mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Lalu ia menulis buku yang berjudul Edge to Scouting dan menjadi buku terlaris pada saat itu. Kemudian sebelumnya Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Deathbed Role of the Woodcraft Indians. Seton juga sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dalam menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya yang berjudul Edge to Scouting dengan versi baru yang diberinya judul Boys Patrol. Setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukannya dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Purcell untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut, dibuatlah sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan edisi pertama. Tak lama setelah buku Scouting for Boys ini diterbitkan, pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri secara perlahan tapi pasti mulai dicoba dan diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya. Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya dibentuk di Gibraltar tahun 1908. Kemudian diikuti oleh Malta, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Chili, dan tidak kurang dari 1.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan ini. Pada tahun 1910, Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Semenjak didirikannya gerakan pramuka ini yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun dan mendapat respon yang menggembirakan, yaitu anggota bertambah dengan cepat. Kebutuhan program pun dengan sedikitnya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda, pada saat itu Gerakan Pramuka menambah 4 program dalam organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan Gerakan Pramuka. Keempat program tersebut meliputi pertama, pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina. Dan untuk sekedar tambahan, Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lambang dari gerakan pramuka ini adalah tunas kelapa. Lambang tersebut diciptakan oleh Sunardio Atmodipuro karena ia berpikir bahwa seluruh bagian dari pohon kelapa sangat bermanfaat, dan diharapkan dengan lambang tunas kelapa ini para pramuka bisa memberi banyak manfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.